Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Mega Saputra dengan nomor pokok mahasiswa 203602143 dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Krisnadipayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review saya pada mata kuliah Manajemen Perubahan dengan dosen pengampu Ibu Ainun Nadria, SPD MSc. Pertama, di bab 4 ada diagnosis for change. Manajemen perubahan diawali dengan penentuan kebutuhan untuk perubahan, skala perubahan, segmentasi perubahan, metodologi perubahan, pendekatan perubahan, komunikasi perubahan, teknik perubahan, dan analisis antisipasi efek perubahan. Perubahan biasa dilakukan di skala strategi maupun skala teknis, yang dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi alat komunikasi menangkap tuntutan pasar di segmentasi transportasi. Demikian juga dengan tuntutan perubahan yang muncul bisa mendorong organisasi melakukan perubahan di skala yang berbeda, seperti perubahan departemen dan fungsi manajerial di berbagai bidang yang berbeda di dalam sebuah perusahaan. Pada awalnya fungsi SDM diperlakukan dengan sangat sederhana sebagai bagian administrasi, kemudian perkembangan menjadi bagian personalia yang selanjutnya mengikuti tuntunan menjadi bagian pelaksana fungsi SDM dan kini telah memasuki fungsi strategik dan pendorong utama di sebuah perusahaan. Perubahan ini mengikuti tuntunan perubahan dari skala teknis hingga skala strategis. Perubahan pasar sering menuntut perubahan kerja dan cara kerja di bagian pemasaran. Oleh karena itu, analisis yang lebih spesifik dibutuhkan untuk memastikan kebutuhan perubahan yang dituntut baik oleh internal maupun oleh eksternal perusahaan. Oleh karena itu, perubahan harus sesuai dengan nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang ada dalam organisasi dan dimiliki oleh para anggota organisasi. Selanjutnya ada resistant to change. Tidak semua rencana perubahan organisasi dapat berjalan dengan baik. Sering terjadi proses pengelolaan perubahan organisasi terkendala karena munculnya berbagai hambatan. Hambatan yang sering muncul adalah karena ketidaktahuan dan kekhawatiran tentang proses dari perubahan yang akan atau sedang dilakukan sebagaimana tergambar dalam bagan di bawah. Dengan adanya komunikasi yang intensif, diharapkan berbagai kendala psikolog, kognitif, dan kebutuhan peningkatan kapasitas dan kompetensi dapat diidentifikasi dengan baik. Selanjutnya ada organizational development. Perkembangan organisasi atau OD adalah upaya organisasi yang direncanakan untuk meningkatkan efektivitas dan atau efisiensi organisasi untuk memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan strategi. Tujuan utama OD adalah untuk mengembangkan organisasi, bukan untuk melatih atau mengembangkan staf, juga untuk meningkatkan tingkat kepercayaan antara pribadi di antara karyawan, kepuasan dan komitmen karyawan, menghadapi masalah bukan mengabaikan mereka secara efektif, mengelola konflik, meningkatkan kerja sama dan kolaborasi di antara karyawan, meningkatkan pemecahan masalah organisasi dan untuk dimasukkan ke dalam proses yang akan membantu meningkatkan operasi yang sedang berlangsung organisasi secara terus-menerus. OD menjadikan manajer untuk memperkenalkan perubahan secara sistematis dengan menerapkan pilihan yang luas sesuai teknik-teknik manajemen. Hal ini pada gilirannya menyebabkan pribadi kelompok yang lebih berkualitas dan organisasi yang lebih efektif. Selanjutnya ada appreciative inquiry, sebuah metode dalam manajemen perubahan yang telah menjadi alternatif pendekatan problem solving untuk mengungkap kemungkinan yang sebelum terabaikan dalam proses pengembangan sebuah organisasi. Yang pertama ada definition, yaitu memilih sebuah topik yang akan dieksplorasi menjadi arah perubahan sekaligus kenyataan akhir yang terwujud. Yang kedua ada discovery, tujuan utamanya adalah mengungkap dan mengapresiasikan sesuatu yang memberi kehidupan dan energi kepada orang. Yang ketiga, the dream, tujuannya adalah berimajinasi tentang masyarakat yang ideal di masa depan. Informasi pada tahap sebelumnya dijadikan pijakan untuk berspekulasi mengenai kemungkinan masa depan masyarakat. 4. Ada desain, tujuannya adalah menciptakan atau mendesain struktur masyarakat, proses dan hubungan yang mendukung mimpi. Yang ada aktivitas utamanya adalah menciptakan posisi yang provokatif secara kolaboratif. Yang terakhir ada destiny, tujuannya adalah menguatkan kapasitas dukungan terhadap keseluruhan masyarakat untuk membangun harapan dan menciptakan proses belajar, menyesuaikan dan berimprovisasi. Tahapan ini memperdayakan setiap anggota untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai mimpi atau visi masa depan masyarakat. Selanjutnya prinsip-prinsip appreciative inquiry. Yang pertama,
merupakan pilihan kata yang kita gunakan untuk membentuk realitas kita. Yang kedua merupakan perubahan yang terjadi saat kita mengajukan dan menjawab pertanyaan tentang prestasi dan potensi hebat yang ada di diri kita. Yang ketiga membuat metafora untuk menggambarkan realitas yang kita pilih. Yang keempat merupakan gambaran, artinya semakin besar juga motivasi karena kesuksesan sangat bergantung pada realitas yang kita bangun. Yang kelima merupakan lingkungan yang merespon dari aksi yang kita lakukan. Yang keenam merupakan kesadaran akan keutuhan akan memberikan kekuatan yang besar untuk menghasilkan yang terbaik. Keutuhan dalam memahami, menerima, serta menyikapi perbedaan maka akan menimbulkan kekuatan untuk saling melengkapi. Selanjutnya ada positif organizational scholarship. Adalah studi dan aplikasi dari kapasitas psikolog dan kekuatan dari sumber daya manusia yang berorientasi positif yang dapat diukur, dikembangkan secara efektif, dan dapat dikelola untuk meningkatkan kinerja di organisasi pada saat ini. Berkaitan dengan berbagai hasil studi proses dan atribut proses serta anggota organisasi yang positif. POS dibedakan dari studi organisasi tradisional karena berusaha untuk memahami apa yang mewakili dan pendekatan pada kondisi manusia yang baik. Making approach merupakan upaya untuk melahirkan pesan intrinsik tindakan manusia, menghubungkan ke arah tertentu, memberikan bentuk tertentu melalui pendekatan organisasi dan pelembagaan sebuah makna atau aturan tertentu. Dalam proses manajemen, perubahan perlu diketahui sejauh mana sense-making anggota organisasi memberikan pengaruh terhadap capaian implementasi perubahan. Sense-making adalah sebuah proses narasi, termasuk ke dalam berbagai bentuk komunikasi secara lisan maupun tulisan, formal maupun non-formal, sehingga sebuah perubahan dapat muncul dari pertukaran dalam sebuah percakapan dan bahasa. Selanjutnya, mengelola perubahan adalah sebuah perubahan organisasi lingkungan, struktur, budaya, teknologi, atau orang-orang dalam menghadapi secara tuntutan, realitas organisasi, dan kesempatan atau ancaman. Perubahan organisasi menurut Lewin terdiri dari 3 proses, yaitu unverging, implementasi perubahan, dan reverging. Hal ini mengantisipasi berbagai hambatan perubahan seorang yang terdiri dari kekhawatiran seseorang akan kehilangan nilai, kekhawatiran ketidaktahuan, dan adanya keyakinan bahwa perubahan tidak baik untuk organisasi. Hal ini memunculkan halangan dalam proses pemberdayaan. Pendekatan kontingensi dan proses. Dalam manajemen perubahan meyakini bahwa ada satu cara terbaik dalam melakukan perubahan organisasi. Tipe perubahan atau cara perubahan dianggap bervariasi tergantung pada tantangan yang dihadapi. Misalnya adalah skala perubahan yang menjadi tujuan tingkat penerimaan perubahan bagi anggota organisasi. Tipe manajemen perubahan waktu yang dibutuhkan dan kinerja organisasi. Dan yang terakhir, menghubungkan visi dan perubahan. Sering dikaitkan mengapa perubahan organisasi berhasil mencapai tujuannya. Sebaliknya, kehilangan visi sering dikaitkan dengan kegagalan organisasi. Peran visi dalam memproduksi perubahan organisasi ini terkait dengan citra seseorang mengelola perubahan. Visi umumnya dianggap sebagai paduan bagi organisasi dalam mengidentifikasi kelayakan perubahan tertentu yang ditargetkan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.